Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 tentang PPh badan, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Masuk ke pokok bahasan kita, yaitu yang pasti deductible expense dan yang kedua non-deductible expense. Apa sih deductible expense itu? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 6, deductible expense adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau 3M penghasilan. Yang pasti yang merupakan objek PPh non-final, termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain di 9 poin ini. Mulai dari biaya pembelian bahan sampai pajak kecuali pajak penghasilan. Oh iya, biaya-biaya ini diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat 1. Yang B, penyusutan dan amortisasi yang penghitungannya diatur dalam pasal 11 dan pasal 11A. Penjelasannya, deductible expense dibagi menjadi dua, yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan atau dimiliki untuk 3M penghasilan. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan yang dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia. H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Apa sih maksudnya? Piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya yang nyata-nyata tidak dapat ditagih walaupun telah dilakukan upaya-upaya penagihan semaksimal mungkin atau terakhir oleh wajib pajak. I. Sumbangan penanggulangan bencana nasional. J. Sumbangan fasilitas pendidikan. K. Sumbangan pembangunan infrastruktur nasional. L. Sumbangan pembinaan olahraga. Dan M. Sumbangan penelitian dan pengembangan Indonesia. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu non-deductible expense. Apa sih non-deductible expense itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, non-deductible expense adalah beban-beban yang tidak dapat dikurangkan oleh penghasilan bruto. Meliputi A. Pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan dan B. Pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran. Biaya ini berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat 1. Nah, biaya-biaya yang termasuk ke dalam dua jenis biaya tadi yaitu 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen. Termasuk juga dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dan cadangan kecuali cadangan untuk usaha atau lembaga tertentu yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur atau berdasarkan PMK. 4. Premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Kecuali natura yang diatur dalam PMK yaitu 1. Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan atau minuman seluruh pegawai. 2. Keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja. 3. Diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran sehubungan pekerjaan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 7. Pajak penghasilan atau PPh. 8. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. 9. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana. Kita masuk ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama diambil dari paket soal bahas UAS Genap 2019 IMSI. Pertanyaannya yang benar terkait biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah? Jawabannya yaitu C. Harus dibuatkan dan disampaikan daftar nominatif ke Direktorat Jenderal Pajak. Mengapa jawabannya yang C? Berikut pembahasannya. 1. Wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain untuk dilampirkan ke SPT tahunan. Dengan kata lain, dilampirkan ke DJP. Itu tadi jawabannya. Yang kedua, dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan HPP. Dan yang ketiga, biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan sehingga biaya untuk pemeran hunian mewah dan biaya iklan persewaan apartemen koran tidak bisa dikurangkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pertanyaannya, biaya yang dapat dibebankan seluruhnya untuk menghitung penghasilan neto fiskal adalah? Jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya adalah B. Perbaikan bus antar jemput karyawan. Kenapa jawabannya yang B? Berikut adalah perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Jadi, dari biaya perolehan telepon seluler yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jawaban atau pekerjaan, dibebankan 50% melalui penyusutan aktiva dari kelompok 1. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui ada beban pegawai yang terdiri dari gaji dan THR, pembelian safety shoes buruh, dan lain-lain sebesar Rp3.021.885.000. Kita disuruh untuk mengetahui mana yang deductible expense dan mana yang non-deductible expense. Nah, kita beranjak ke pembahasannya. Jadi, beban mana saja yang termasuk deductible expense atau non-deductible expense? Kedelapan beban-beban tersebut adalah deductible expense, kecuali seragam dan PPh. Seperti kita ketahui bahwa seragam ulang tahun perusahaan adalah non-deductible expense karena tidak termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain itu, pajak penghasilan 21 juga merupakan non-deductible expense sesuai dengan yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Tadi kita sudah membahas itu. Maka bisa dilihat bahwa kedua beban tersebut akan menambah koreksi fiskal dan mengurangi pH neto fiskal. Nah, itu tadi materi perpajakan 2 bab PPh Badan tentang deductible expense dan non-deductible expense. Terima kasih sudah menonton.